Hai Ars Generation, kita mengucap syukur hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Ibadah hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Karena itu turunlah atas setiap kita berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Nats panggilan beribadah hari ini diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Happy Sunday Rise Generation. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya guys. So, hari ini kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita tinggikan namanya. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Teman-teman, siapa sih di sini yang punya kerinduan akan Tuhan? Pasti kita semua rindu akan berkat dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, aku mau ajak kita sama-sama untuk selalu mengingat semua kebaikan Tuhan. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu.
First Generation, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau membuka Alkitab, mau membaca bagian firman Tuhan, dan kami mau merenungkannya dengan lebih dalam. Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan hari ini. Boleh sungguh-sungguh menyapa kami, memberkati kami. Dan kami ya Tuhan bukan hanya mau mendengarkan saja, tapi Tuhan kiranya Engkau memampukan kami dan mendorong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena itu Tuhan kiranya berikan kami konsentrasi, fokus untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 84. Mazmur 84, kita akan membaca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Mazmur 84 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Teman-teman sekalian, kita sedang hidup di masa pandemi. Kalau kita mengingat ke belakang, kita pernah merasakan lockdown. Benar-benar kita harus berada di rumah. Kita nggak bisa kemana-mana, terbatas, semua harus dilakukan dari rumah. Kita nggak bisa ketemu banyak orang, nggak bisa kumpul lagi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat kita. Sehingga kita harus menahan diri untuk bisa pergi keluar rumah, bertemu, beraktivitas secara biasa sebelum waktu pandemi. First Generation, situasi seperti ini tentu tidak mudah kita jalani. Namun kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Perjalanan hidup kita boleh Tuhan sertai sampai dengan saat ini. First Generation, kita sempat beberapa waktu yang lalu tentu saja, sebelum ada varian Omicron, kita sempat hidup lebih bebas. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kita walaupun dengan prokes tentu saja. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa menikmati sekolah onsite walaupun dengan prokes dan dengan situasi yang tentu berbeda dari situasi sebelum pandemi. Namun hari ini kita harus mengalami yang namanya keterbatasan lagi. Kita harus menahan diri lagi, kita harus menjaga diri lebih ketat lagi. Karena kita tahu situasi sedang dalam kondisi yang kurang baik. Ada varian Omicron, ada kenaikan daripada kasus. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, apa yang kita rasakan? Khususnya di dalam kehidupan kita beribadah kepada Tuhan. Apakah kalian merasakan satu situasi yang tidak biasa? Adakah satu kerinduan dari kita untuk kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi? Ataukah kerinduan itu hanya kita rasakan ketika kita rindu bertemu dengan teman-teman. Kita rindu bisa sekolah onsite, kita rindu bisa jalan-jalan lagi. Kita rindu bisa pergi makan lagi di kafe, bisa pergi lagi bebas dan sebagainya.
Apakah hanya kerinduan itu yang ada dalam kehidupan kita? Hari ini mari kita coba refleksikan pertanyaan ini. Apakah ada kerinduan dalam hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan? Apakah ada kerinduan untuk kita beribadah kepada Tuhan seperti sebelum pandemi? Kita bisa bebas datang ke gereja, hari Minggu menjadi hari di mana kita bisa pergi ke rumah Tuhan, ke gereja untuk beribadah di divisi remaja kita masing-masing. Rise Generation, situasi seperti ini tentu membuat kita harus menahan diri terlebih dahulu. Sehingga ibadah yang kita lakukan adalah ibadah secara online seperti sekarang ini. Memang sudah ada onsite, tapi kita tahu masih dalam situasi yang terbatas. Kuotanya masih sangat terbatas sekali. Dan teman-teman yang belum bisa untuk beribadah secara onsite, kita masih bisa beribadah secara online. Tentu ini satu situasi yang tidak ideal. Karena seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa berkumpul, beribadah bersama-sama dengan sesama orang percaya langsung secara fisik, yaitu secara onsite di dalam gedung gereja. Rise Generation, apakah kerinduan dalam hati kita untuk beribadah kepada Tuhan itu masih ada? Apakah keinginan itu keinginan yang kuat atau keinginan yang sudah mulai melemah? Ya biasa saja, sekarang beribadah atau tidak beribadah biasa saja. Kalau kita merasakan demikian, kita harusnya merasakan satu hal yang warning. Hati-hati teman-teman sekalian. Jangan-jangan kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan itu sudah mulai berkurang. Mengapa demikian? Karena kita sudah terbiasa di hari Minggu menjadi hari di mana kita santai. Kita bisa bangun siang. Kita bisa memilih jam ibadah sesuai dengan waktu di mana kita bisa beribadah. Jangan-jangan kerinduan itu sudah mulai pudar. Sudah mulai berkurang. Tidak lagi seperti dulu. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, teman-teman sekalian, itu berbicara tentang satu kerinduan dari sekelompok orang yang disebut Bani Korah. Mereka orang-orang yang hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Mereka biasanya punya tugas untuk menjaga pintu masuk bait Allah. Ya kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang mungkin mereka adalah asyir yang biasa menyambut jemaat untuk datang beribadah. Mereka juga punya tugas untuk mengelola roti. Ya membuat roti, membuatnya menjadi satu hidangan yang baik. Selain itu, mereka juga punya tugas untuk melayani puji-pujian. Ya, seperti worship leader, worship team pada saat ini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Bani Korah adalah orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Mereka adalah aktivis-aktivis gereja. Ya, kalau kita kaitkan dengan masa sekarang ini. Mereka adalah para pelayan Tuhan yang punya kerinduan untuk hadir di rumah Tuhan, untuk merasakan kehadiran Tuhan. Namun pada waktu itu mereka harus menempuh satu perjalanan, teman-teman sekalian. Ketika mereka punya kerinduan yang kuat, yang besar untuk beribadah kepada Tuhan, mereka tidak bisa langsung seperti kita sekarang. Mengambil gadget, kita masuk ke link yang ada, kita menikmati ibadah. Tidak perlu perjalanan yang panjang. Atau mungkin sebelum kita mengalami pandemi, kita bisa pergi ke gereja. Mungkin perjalanan tidak sejauh yang Bani Korah ini harus tempuh. Kita tinggal pergi dengan motor, dengan mobil, ataupun kita bisa berjalan kaki menuju ke gereja. Bani Korah tidak seperti itu. Mereka harus menempuh perjalanan yang jauh menuju ke tempat di mana bait Allah itu berada, di Sion. Mereka harus berjalan. Terkadang perjalanan itu bukan perjalanan yang mudah. Ada tantangan, ada kesulitan yang mereka hadapi. Namun teman-teman sekalian, Rise Generation, mereka tidak putus asa. Mereka tidak menjadi lelah dan lemah. Namun di tengah-tengah situasi yang sulit, dikatakan mereka makin berjalan, makin lama, makin kuat. Mereka makin bersemangat. Kenapa? Kerinduan itu sangat besar. Ada dalam hati mereka. Ada dalam hati mereka. Dan itu tidak padam. Itu tidak berkurang. Malah ketika ada tantangan, ada kesulitan. Kerinduan itu semakin besar, semakin kuat untuk mereka bisa sampai
di bait Allah. Mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Mazmur 84 ini merupakan sebuah nyanyian, kerinduan Bani Korah untuk beribadah kepada Tuhan. Kerinduan itu bukan hanya dalam satu kalimat, aku rindu beribadah, atau I miss you God. Bukan hanya itu. Tetapi kerinduan itu dijabarkan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Betapa mereka senang berada di tempat kediaman Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ya, satu kata-kata yang indah, yang romantis, yang diucapkan oleh mereka. Karena satu kerinduan yang begitu kuat, teman-teman sekalian. Jiwaku hancur, jiwaku bersorak-sorai. Aku rindu, aku pengen banget berada di rumah Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, hari ini mari kita coba refleksikan. Masihkah ada kerinduan untuk kita beribadah kepada Allah? Jangan-jangan kerinduan itu sudah mulai hilang. Ini menjadi satu warning yang pertama buat kita sekalian. Apakah kerinduan itu masih ada? Ataukah kerinduan itu sudah mulai berkurang atau bahkan hilang? Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, minggu demi minggu, hari demi hari, ketika sampai di hari di mana kita beribadah kepada Tuhan, itu di hari Minggu. Apakah kerinduan itu masih ada? Ataukah kerinduan itu sudah mulai pudar? Sehingga beribadah atau tidak beribadah, tidak ada bedanya. Beribadah atau tidak beribadah, tidak ada bedanya. Hati-hati, jangan sampai itu kita alami. Sehingga kita merasa, ya biasa saja, tidak perlu beribadah. Toh sama saja, tidak ada bedanya. Regeneration yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ambil lagi komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Aku mau beribadah kepada Engkau. Aku mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Menaikkan doa-doaku kepada-Mu ya Tuhan. Ya, di dalam ibadah kita tahu ada puji-pujian, ada penyembahan, ada doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ini menjadi satu hal yang harusnya kita rindukan teman-teman sekalian. Mengapa demikian? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memerintahkan kita untuk menguduskan hari Sabat. Inilah waktu di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Waktu di mana kita memfokuskan hati pikiran kita bukan kepada hal-hal yang lain. Bukan kepada rutinitas kita, bukan kepada kegiatan kita yang kita lakukan. Bukan kepada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Tapi kita boleh fokus pikiran dan hati kita untuk menyembah Tuhan. Untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Oleh karena itu, biarlah kita tingkatkan kerinduan itu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11 menuliskan demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini satu kalimat yang keluar dari Bani Korah. Mereka rindu berada di bait Tuhan. Berada di pelataran Tuhan. Berada di dalam suasana di mana mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Regeneration Bani Korah punya kerinduan yang besar. Dalam Mazmur yang lain mereka juga mengungkapkan kerinduan mereka kepada Tuhan. Dengan satu kalimat seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya, kita bisa bayangkan betapa mereka sangat rindu. Rindu banget. Pengen banget untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak mau skip akan hal itu. Mereka tidak mau meninggalkan akan hal itu. Tapi mereka mau men-set waktu mereka. Mereka mau membuat satu komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu yang mereka terus kejar. Dan mereka mau melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Regeneration hari ini Koko mau sharing. Di dalam pandemi ini tentu kita sempat ya
semua itu online. Sempat semua itu online, tidak seperti sekarang ada online dan juga ada onsite. Ketika semua masih online, beribadah masih online, waktu itu Koko dapat kesempatan untuk mengunjungi ya anak-anak remaja. Dan ketika perkunjungan itu tentu ada yang bertemu dengan anak remajanya secara langsung, ada yang tidak. Ya. Nah, dalam kesempatan yang tak terduga, waktu itu anak remajanya itu sedang pergi. Ya, jadi Koko hanya bertemu dengan orang tua. Nah, dalam pertemuan itu orang tua ini, ya, si mama ini bercerita. Ternyata si mama ini kesulitan. Ya, kesulitan untuk apa? Untuk mengajak anak remajanya itu untuk beribadah secara online. Sudah diteriakin hari Minggu, ayo beribadah, ayo kebaktian. Apa respon dari anaknya? Nanti dulu mah, nanti aja. Ayo cepet, linknya mana? Ayo cepet nih, TV-nya sudah disiapkan. Tinggal masuk ke YouTube, masuk ke channel Orange Generation. Nanti dulu mah, nanti aja. Aku bisa kok, dan seterusnya. Orang tua ini mengeluhkan. Susah ya mengajak anak remaja untuk beribadah secara online. Nah, saya pikir ini satu hal yang harusnya menjadi warning bagi kita. Apakah kita juga mirip atau bahkan sama seperti anak remaja itu? Yang sulit untuk beribadah secara online. Sampai orang tuanya berteriak-teriak dan hopeless untuk mengajak anaknya beribadah atau kebaktian. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jangan-jangan kita sudah tidak lagi kagum akan Allah kita. Bani Korah itu sangat kagum kepada Allah. Sehingga mereka punya kerinduan yang besar untuk beribadah kepada Allah. Apakah kita masih kagum kepada Allah kita? Bukankah Allah kita sudah memelihara kita sampai sejauh ini? Sudah memimpin hidup kita sampai sejauh ini? Mari kita bangun kembali semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah itu. Tapi kita boleh semakin giat melakukannya. Semakin semangat melakukannya. Selagi kesempatan itu masih ada. Hal yang kedua teman-teman sekalian. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Apa yang kita cari sebenarnya? Apa yang kita cari? Apa yang membuat kita semangat dalam beribadah? Apakah yang membuat kita semangat adalah, wah hari ini WL-nya keren. Wah hari ini pengkhotbahnya yang saya mau. Atau tempatnya, wah tempatnya hari ini luar biasa. Didekor dengan begitu indah. Atau hari ini musiknya keren ya. Apa yang mendorong kita semangat beribadah? Teman-teman, ini menjadi satu warning yang kedua buat kita. Apa yang membuat kita semangat beribadah? Apa yang kita cari di dalam ibadah kita? Apakah hal-hal yang di luar? Apakah hanya propertinya? Dalam arti dekorasi, lighting, ruangannya, pelayannya, pengkhotbahnya dan sebagainya. Jangan sampai itu menjadi fokus kita teman-teman sekalian. Karena yang seharusnya menjadi fokus kita adalah Tuhan. Adalah perjumpaan dengan Tuhan. Divine encounter. Itu yang harus kita cari teman-teman. Tempat ibadah bisa berbeda-beda. Skill daripada pelayan Tuhan bisa berbeda-beda. Puji-pujian yang kita nyanyikan bisa berbeda-beda. Gaya pengkhotbah bisa berbeda-beda. Tetapi kita tahu Tuhan itu sama. Tuhan yang kita sembah itu sama di setiap tempat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan. Kita mau mencari bukan hanya sekedar hal-hal yang kita inginkan. Bukan hanya sekedar hal-hal yang bersifat properti. Tapi kita mau mencari Tuhan itu sendiri. Kita ingin mencari Tuhan, itulah yang kita rindukan. Itu yang kita ingini. Sehingga fokus ibadah kita itu tidak salah. Kita bukan hanya mencari hal-hal yang kita inginkan dalam arti yang memuaskan kita secara
visual, secara audio. Tetapi kita bisa punya kerinduan yang besar untuk datang mencari Tuhan. Satu hal yang harusnya menjadi kerinduan kita adalah Tuhan sendiri. Adalah Tuhan sendiri, teman-teman sekalian. Sehingga kita bisa berkata di dalam ayat yang ke-13, seperti Bani Korah berkata, "Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu." Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Di akhir khotbah ini, mari kita coba renungkan. Ayat yang ke-11 menjadi ayat fokus kita. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kemah-kemah orang fasik itu bisa bentuknya indah, bisa banyak hal yang menarik bagi kita. Tapi Bani Korah menyadari bukan itu yang ia cari. Bukan hal-hal yang menarik yang ia cari, tetapi Tuhan yang ia cari. Tuhan yang ia cari. Bukan berarti hari-hari lain kita di tempat-tempat lain itu tidak penting. Bukan tidak baik, tentu saja baik. Kita percaya bahwa hari-hari yang Tuhan jadikan itu baik. Tapi dari ayat ini kita mau belajar untuk mempush diri kita. Untuk mengkhususkan 1 hari itu. Untuk kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. 1 hari itu menjadi hari yang kita rindukan. Kita persiapkan dengan baik. Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk kita datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Melalui puji-pujian. Yang dapat menguatkan kita. Untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian. Mari kita tundukkan kepala hari ini. Coba kita refleksikan pertanyaan ini. Apa yang kita cari di dalam ibadah kita. Dan masihkah ada kerinduan itu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Atau jangan-jangan beribadah atau tidak beribadah sama saja. Kiranya firman Tuhan ini boleh mendorong kita. Untuk kita punya semangat lagi. Untuk beribadah kepada Tuhan. Berjumpa dengan Dia secara pribadi. Walaupun kita masih beribadah di rumah. Tapi biarlah ketika kita beribadah dengan satu fokus. Untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di mana Tuhan boleh menguatkan kita. Tuhan boleh mengubahkan kita. Melalui ibadah yang kita ikuti. Tuhan memberkati Rise Generation. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh sungguh menegur kami hari ini. Kami masih dalam situasi pandemi dan mungkin kami harus beribadah secara online. Kami tidak tahu kapan ini berlangsung. Tapi biarlah di tengah-tengah keterbatasan kami hari ini. Ketika kami harus beribadah secara online. Biarlah kami tetap punya kerinduan yang kuat. Semangat dan mempush diri kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak main-main dalam beribadah. Karena kami tahu Tuhan. Di dalam ibadah itu kami mencari Tuhan. Kami mencari Tuhan. Bukan mencari apa yang memuaskan kami. Bukan kami berfokus kepada suasana, lighting, bagaimana musik dimainkan, siapa yang berkhotbah, siapa yang memimpin ibadah. Bukan itu yang menjadi hal yang utama. Tapi kami tahu yang menjadi utama adalah Tuhan itu sendiri. Yang menjadi utama adalah kerinduan kami untuk datang mencari Tuhan dalam ibadah itu. Tuhan, bangkitkan kami untuk kami bisa sungguh-sungguh punya kerinduan beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau. Kiranya warning ini menjadi satu warning yang kami perhatikan dengan sungguh. Sehingga ke depannya kami boleh punya kehidupan beribadah dengan lebih baik lagi Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Rest Generation, mari kita bangkit berdiri. Kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah hari ini menjadi ibadah yang memberkati teman-teman sekalian. Dan mari kita datang kepada Tuhan, kita mohonkan berkat yang daripada Tuhan untuk kita melanjutkan hari-hari kehidupan kita. Supaya kita dimampukan untuk melangkah bersama dengan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita hari demi hari, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.